Halo guys, pada kesempatan ini akan coba saya jelaskan cara-cara untuk kita bisa menghindarkan diri dari sikap people pleaser atau inginnya itu hanya ingin menyenangkan orang lain. People pleaser ini mempunyai berbagai kerugian, yaitu yang paling berat kerugiannya adalah hilangnya atau berkurangnya rasa kenyamanan kita. Nyaman itu adalah sesuatu yang penting bagi hidup kita. Dengan merasa nyaman, hormon-hormon yang ada di tubuh kita itu bisa seimbang. Kalau kita merasa tidak nyaman, kita kemungkinan besar akan mendapatkan permasalahan-permasalahan seperti stres, atau hilangnya motivasi, atau hilangnya semangat kerja, atau hal lain. People pleaser itu salah satu cirinya adalah kita merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Misalnya, kita melakukan sebuah pergerakan atau melakukan sebuah kegiatan atau melakukan sesuatu yang lain, ada orang yang tidak suka, lalu dia menjadi beremosi negatif, menjadi tidak suka dengan kita, menjadi membenci kita, menjadi marah. Nah, kita itu seolah-olah merasa bertanggung jawab atas ketidaknyamanan orang lain. Padahal selama itu tidak melanggar hukum dan juga melanggar norma, kita itu bebas melakukan kegiatan apapun. Nah, people pleaser ini sangat mudah untuk dimanipulasi karena sikapnya yang nggak enakan. Ketika ada orang lain yang merasa tidak nyaman itu, dia langsung merasa bersalah, merasa bahwa kesenangan atau kebahagiaan orang lain adalah termasuk tanggung jawabnya. Hal-hal seperti ini yang membuat seorang people pleaser itu tidak nyaman sekaligus tidak bisa berkembang. Nah, di sini akan saya bahas mengenai bagaimana mengatasi permasalahan, yaitu menghilangkan sifat people pleaser dalam diri kita. Akar permasalahan dari people pleaser adalah people pleaser itu menyandarkan kebahagiaannya itu pada validasi orang lain, juga pada penerimaan orang lain. Jadi ketika people pleaser itu melakukan sesuatu yang salah atau yang benar tapi orang lain nggak suka, terus dia dianggap salah, itu sangat mudah untuk dimanipulasi. Karena sifat people pleaser tadi adalah mencari validasi atau penerimaan orang lain. Misalnya ada seorang people pleaser bikin event, terus saya merasa tersaingi, lalu saya bilang kepadanya, alah itu event jelek, itu mengganggu saya loh, itu di dekat rumah saya loh, itu nanti saya susah tidur. Nah, itu people pleaser langsung tidak nyaman ada kata-kata seperti itu. Padahal izin sudah jelas ada, kemudian bakso juga sudah dilakukan. Akan tetapi jika ada permasalahan-permasalahan yang bertabrakan dengan orang lain, dia akan susah karena dia menyandarkan kebahagiaannya itu kepada orang lain, bukan pada dirinya sendiri. Menyandarkan kebahagiaan pada faktor eksternal itu sangat susah, karena faktor eksternal itu di luar kontrol kita. Misalnya kita menyandarkan kebahagiaan kita kepada pasangan. Pasangan itu juga tidak jelas, karena dia bisa suatu saat sayang sama kita, bisa juga suatu saat selingkuh. Hal-hal seperti ini yang perlu untuk dibenahi. Jadi kebahagiaan itu seharusnya kita buat dengan memilih untuk bahagia, bukan karena faktor-faktor eksternal. Kalau people pleaser menyandarkan kebahagiaannya adalah pada faktor eksternal di luar dirinya, khususnya pada penerimaan atau validasi orang lain. Menjadikan sumber kebahagiaan dari dalam diri itu sulit, jauh lebih sulit daripada menggantungkan kebahagiaan pada faktor eksternal. Namun itu jauh lebih realistis dan lebih bisa tercapai, karena kalau dari faktor internal itu dalam kontrol kita, yaitu kita tinggal pilih aja bahagia seperti itu. Kalau di faktor eksternal, ekspektasi kita terhadap sesuatu yang akan membahagiakan kita itu bisa saja tidak terpenuhi ekspektasi kita itu. Misalnya saya menyandarkan kebahagiaan orang tua saya bangga terhadap saya. Pada suatu saat
saya sudah punya prestasi, naik pangkat, naik jabatan, bisa saja tidak bangga. Karena saya pegawai swasta, padahal mindset orang tua adalah seharusnya itu PNS yang dapat apresiasi. Nah, seperti itu. Menyandarkan kebahagiaan pada faktor internal atau kita memilih untuk bahagia adalah solusi pertama dari sifat people pleaser. Kemudian ada cara lain untuk berbahagia, tapi mengandalkan faktor eksternal. Cuman ini kemungkinan tercapainya itu tinggi atau kemungkinan keberhasilannya tinggi, yaitu adalah kita dengan melakukan berbagi. Nah, berbagi itu tidak mesti materi. Berbagi ilmu seperti ini juga termasuk berbagi wawasan, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman. Atau kalau materi yang kecil-kecil aja, berbagi rokok atau berbagi minuman, seperti itu. Namun berbagi itu ada caranya, dan cara-cara ini harus dipenuhi. Cara pertama adalah kita harus berlebih dulu. Sebelum berbagi itu berlebih dulu. Cukup, terus berlebih, terus baru berbagi. Kalau kita mau sampai memaksakan diri untuk berbagi, padahal misalnya kita tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan, terus tidak punya wawasan, kok memaksakan berbagi, nanti kita akan malah capek sendiri. Kebahagiaan tidak jadi diperoleh, tapi malah yang diperoleh itu adalah capek. Itu syarat pertama, harus berlebih dulu. Kayak misal ya, saya mengomentari budaya Indonesia yaitu kondangan. Itu kan kita memberi, tapi memberi itu memaksakan kadang. Nah, saat memaksakan ini kita itu memberi atau berbagi itu jadi tidak bahagia. Jadi harus berlebih dulu sebelum memberi itu. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah saat memberi kita itu perlu melihat subjeknya, apakah dia itu mau mengapresiasi kita walaupun tidak dengan lisan tapi dengan ekspresi atau gestur. Itu nanti bisa kita lihat. Jangan sampai kita berbagi kepada orang-orang yang sebenarnya tidak butuh. Misalnya saya mau berbagi ilmu tapi kepada orang yang tidak butuh, maka ya dia tidak akan bahagia mendapatkan ilmu kita. Atau misalnya ada orang yang benci sama saya, terus saya berbagi rokok sama dia tidak akan mengapresiasi, dia malah akan jadi membenci saya, terus saya jadi gagal bahagia. Kemudian syarat berbagi yang lain adalah jangan berekspektasi kita dikasih ucapan terima kasih atau ucapan-ucapan lain. Kita hanya perlu melihat ekspresinya. Kalau sampai ada niat untuk mendapatkan ucapan terima kasih, nah itu di situ kita gagal. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.